Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita, semua orang punya cerita. Jadi di video kali ini, aku mau ngajakin kalian buat ngebahas sebuah kasus yang terjadi di wilayah Bogor. Lebih tepatnya di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Kasus yang benar-benar menyedihkan, naas, dan horor yang dialami oleh seorang ibu-ibu penjual jajanan di kantin salah satu sekolah dasar yang ada di wilayah sana. Yang bikin buat sedih itu, kejadian ini terjadi saat ibu ini punya niat dan mimpi besar dalam hidupnya, yaitu berencana berangkat umroh dari hasil dagangannya yang sudah ia kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Namun sayangnya rencana itu akhirnya harus kandas juga, karena ternyata seluruh tabungan umroh yang sudah ia tabung selama bertahun-tahun hilang dan lenyap di tangan si pelaku, yang justru merupakan tetangga kepercayaannya sendiri. Dan yang bikin horor guys, kejadian ini tuh bukan hanya soal hilangnya tabungan umroh, karena si pelaku juga sampai tega dan nekat sehingga akhirnya kasus ini berubah menjadi sebuah peristiwa yang benar-benar tragis dan naas yang dialami oleh ibu penjual kantin. Tapi seperti biasa guys, kejadian seperti ini tuh terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi mari kita berpikiran positif agar nantinya kasus ini bisa menjadi pembelajaran dan bahan renungan untuk kita semua. Dan semoga saja kasus-kasus seperti ini tidak sampai terulang lagi di kemudian hari, terutama buat kita-kita semua nih ya, yang sudah menjadikan kisah-kisah seperti ini sebagai pembelajaran hidup. Penasaran bagaimana kisah dan kasusnya? Yuk langsung aja kita bahas. Semua orang punya cerita. Jadi, korban dalam kasus ini adalah Bu Nining, yang saat kejadian beliau berusia 59 tahun. Sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2018 lalu, Bu Nining pun hidup sebagai seorang janda dan hanya tinggal sendirian di rumahnya. Rumah Bu Nining ini berada di belakang bangunan sebuah sekolah dasar yang terletak di Kampung Cipari, wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Lokasi rumahnya sendiri itu bisa dibilang cukup sepi, karena di sisi kanan rumahnya itu adalah area sekolah, sedangkan di sisi kiri rumahnya merupakan area persawahan. Rumah Bu Nining ini juga terpisah dari rumah warga lainnya, sehingga membuat suasananya semakin sepi dan sunyi. Di rumah tersebut, Bu Nining benar-benar tinggal seorang diri, karena anak-anaknya sudah menikah, dan semuanya tinggal di luar rumah itu alias pindah ke daerah lain. Nah, karena lokasi rumahnya berada di lingkungan sekolah dasar, Bu Nining pun akhirnya berjualan jajanan di rumahnya. Ia hanya menggunakan sebuah meja sederhana yang biasa ia gunakan untuk berjualan saat jam sekolah berlangsung. Dan yang menjadi pelanggan Bu Nining pada saat itu, selain murid-murid SD, juga para orang tua murid yang biasanya jajan sambil menunggu anak-anak mereka pulang sekolah. Nah, dari situlah Bu Nining akhirnya mulai mengenal beberapa orang tua murid di lingkungan tersebut. Dan salah satunya adalah orang ini yang bernama Nurul Aini Fauziah atau yang biasa dipanggil Nurul, yang pada saat itu masih berusia 32 tahun. Nah, soal Nurul sendiri, saat itu dia tinggal di rumahnya bersama suami dan anaknya yang masih berada di Kampung Cipari. Dan jarak rumah Nurul ini cuma sekitar 400 meter dari rumah Bu Nining. Yang mana pada saat itu, Nurul dan suaminya memang terlihat seperti keluarga baru dengan kehidupan finansial yang bisa dibilang cukup lah. Karena saat itu, suaminya Nurul memang sedang sibuk bekerja sebagai karyawan swasta. Di samping itu, karena Nurul dan ibu-ibu lain yang merupakan orang tua murid sering menunggu anak-anak mereka pulang sekolah sambil jajan di kantinnya Bu Nining, akhirnya mereka pun semakin sering berinteraksi. Dari situlah mereka mulai kenal dekat satu sama lain,
sampai akhirnya membuat grup WhatsApp orang tua murid. Di grup itu, mereka juga sering mengumpulkan uang kas yang rencananya digunakan untuk jalan-jalan atau rekreasi bersama. Dan yang biasanya dipercaya sebagai bendahara grup tersebut adalah Nurul. Karena itulah, Bu Nining pun semakin percaya dan menganggap Nurul sebagai orang yang bisa dipercaya untuk memegang uang. Hingga akhirnya, Bu Nining yang memang sudah punya niat menabung untuk menambah biaya umroh, mulai menitipkan hasil jualannya kepada Nurul. Sejak tahun 2023, Bu Nining rutin menitipkan uang sebesar 50.000 sampai 100.000 per hari, tergantung hasil dagangannya saat itu. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Nurul menerima uang tersebut setiap hari, dan Bu Nining pun selalu mencatat tabungannya bersama Nurul. Hingga setelah menabung selama 2 tahun, tepatnya saat sudah memasuki tahun 2025, Bu Nining dan anak perempuannya yang saat itu tinggal di wilayah Cipanas, berencana untuk umrah bersama. Bu Nining pun sangat bersemangat, karena berdasarkan catatan tabungannya bersama Nurul, jumlah uang yang terkumpul sudah mencapai Rp12.450.000, yang rencananya akan digunakan untuk menambah biaya umroh. Akhirnya, pada tanggal 18 November 2025, Bu Nining menghubungi Nurul untuk menyampaikan bahwa ia ingin mengambil seluruh tabungannya untuk keperluan umroh. Namun, disinilah semuanya mulai berubah. Nurul mulai kebingungan, mulai panik, karena pada kenyataannya, uang tabungan milik Bu Nining itu sebenarnya sudah tiada lagi. Uang tersebut sudah habis ia gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, termasuk untuk kebiasaannya melakukan perawatan tubuh. Karena bingung, Nurul pun hanya bisa mengulur waktu dan mulai memberikan alasan-alasan yang berbelit-belit. Hingga akhirnya, di akhir percakapan, Bu Nining meminta Nurul untuk datang ke rumahnya dan menyerahkan uang tabungannya. Sementara itu, Nurul sudah kebingungan sendiri, memikirkan bagaimana cara mengganti uang tabungan Bu Nining, apalagi dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan dari masalah inilah, semuanya kemudian berujung menjadi sebuah kasus yang benar-benar naas. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 20 November 2025, hari Kamis siang, karena sudah kebingungan, Nurul akhirnya menemui Bu Nining yang sedang berjualan di depan rumahnya. Di situ, mereka sempat mengobrol, dan Bu Nining pun langsung menanyakan soal uang tabungannya, karena Bu Nining memang ingin segera mengurus rencana umroh bersama anaknya. Nurul yang sebenarnya sudah pasrah, akhirnya mengakui bahwa uang tersebut sudah habis ia pakai dan berjanji akan mengusahakan untuk mengembalikannya. Mendengar hal itu, Bu Nining pun kaget. Percakapan mereka pun berubah menjadi pertengkaran, hingga akhirnya dilihat oleh salah satu tetangga yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Namun karena situasi saat itu sedang hujan lebat, Nurul tidak bisa langsung pulang. Mereka pun terus membicarakan soal uang tabungan milik Bu Nining sepanjang hari. Bahkan hingga maghrib, Nurul masih berada di rumah Bu Nining. Saat waktu maghrib tiba, Bu Nining sempat izin untuk melaksanakan sholat. Sementara itu, Nurul menunggu di depan rumah. Dan saat sedang menunggu inilah, karena melihat situasi yang sepi, serta mengetahui bahwa Bu Nining hanya tinggal sendirian, muncullah niat buruk dalam pikirannya. Ketika Bu Nining sedang khusyuk sholat, Nurul perlahan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dapur untuk mencari peralatan. Setelah menemukan kayu balok, Nurul langsung menuju ke kamar tempat Bu Nining sedang sujud dalam sholatnya. Di saat itulah, Nurul langsung memukul kepala Bu Nining menggunakan kayu balok tersebut. Bu Nining pun langsung terbaring, namun masih sempat meminta tolong. Karena panik, Nurul kembali ke dapur untuk mengambil pisau. Setelah itu, ia melukai bagian leher Bu Nining beberapa kali, hingga akhirnya Bu Nining berhenti bergerak. Untuk memastikan, Nurul kemudian membekap wajah Bu Nining
menggunakan bantal, hingga benar-benar tidak bereaksi lagi. Setelah memastikan Bu Nining sudah tidak bernapas di dalam kamar, Nurul menutupi tubuh Bu Nining menggunakan kain sarung. Setelah semuanya beres, Nurul pun langsung membersihkan tubuh dan pakaiannya dari bercak merah di kamar mandi rumah Bu Nining. Setelah merasa benar-benar bersih, Nurul kemudian sempat menggeledah kamar Bu Nining untuk mengambil semua barang-barang berharganya, mulai dari HP, perhiasan, dan juga kunci motor milik Bu Nining. Setelah itu, Nurul pun langsung pergi dengan melarikan motor Yamaha NMAX milik Bu Nining dan langsung pulang ke rumahnya di tengah hujan lebat. Sesampainya di rumah, Nurul kembali membersihkan diri dan berganti pakaian. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, setelah hujan berhenti, malam itu juga Nurul kembali keluar rumah untuk pergi ke salon melakukan perawatan wajah. Bahkan, sempat ia memposting aktivitasnya tersebut di akun media sosialnya. Padahal, semua itu ia lakukan hanya beberapa jam setelah kejadian mengerikan tersebut. Setelah pulang dari salon, Nurul pun langsung kembali ke rumahnya dan beristirahat. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 21 November 2025, hari Jumat, Nurul sempat mengantar anaknya ke sekolah. Ia juga sempat bertemu dengan beberapa orang tua murid lainnya di depan rumah Bu Nining. Saat itu semua orang terlihat bingung karena kantin Bu Nining yang biasanya selalu buka saat jam sekolah, hari itu justru tutup. Rumah Bu Nining pun terlihat sepi dan terkunci. Awalnya semua mengira Bu Nining sedang pergi. Namun pada sore harinya, Nurul justru berencana untuk kembali ke rumah Bu Nining. Tujuannya untuk memastikan apakah semua jejaknya di sana sudah benar-benar bersih. Karena saat itu Nurul mulai resah dan ketakutan. Ia takut aksinya terbongkar, takut tertangkap, dan takut harus masuk penjara. Namun sebelum pergi ke rumah Bu Nining, Nurul pun juga sempat khawatir anak dan menantu Bu Nining datang ke rumah tersebut untuk mengecek kondisi Bu Nining. Karena pada saat itu, anak dan menantu Bu Nining yang tinggal di wilayah Cipanas sudah beberapa kali berusaha menghubungi HP Bu Nining yang ternyata berada di tangan Nurul. Untuk mencegah hal tersebut, Nurul pun membeli nomor telepon baru. Dengan nomor itu, ia menghubungi anak Bu Nining melalui WhatsApp seolah-olah pesan tersebut dikirim langsung oleh Bu Nining. Dalam pesan itu, ia mengatakan bahwa Bu Nining sedang mengikuti pengajian di rumah tetangga dan terpaksa meminjam HP tetangga karena kuota internetlah habis. Sementara itu, anak dan menantu Bu Nining yang berada di Cipanas justru semakin resah. Karena sejak semalam, Bu Nining sudah tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan pesan WhatsApp tersebut justru terasa janggal. Apalagi mereka tahu, sehari sebelumnya, Bu Nining baru saja mengisi kuota internet yang rasanya tidak mungkin habis hanya dalam satu hari. Karena merasa ada yang tidak beres dan rasa cemas yang semakin menjadi, menjelang maghrib, anak Bu Nining akhirnya menghubungi salah satu tetangga Bu Nining untuk meminta tolong mengecek langsung ke rumah Bu Nining. Tak lama setelah maghrib, beberapa tetangga pun mendatangi rumah Bu Nining. Di saat yang hampir bersamaan, Nurul juga berniat menuju ke rumah Bu Nining. Namun, ketika melihat rumah Bu Nining sudah didatangi para tetangga, Nurul langsung panik dan memilih putar balik serta pulang ke rumahnya. Sementara itu, para tetangga yang sudah merasa ada kejanggalan akhirnya masuk ke dalam rumah setelah mendapatkan izin. Dan saat mereka mengecek ke kamar, mereka pun kaget bukan main. Karena mendapati Bu Nining sudah terbaring dengan tubuh tertutup kain sarung dan sudah tidak bernafas. Situasi pun langsung heboh. Para tetangga segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian di Polsek Cisarua. Tak lama kemudian, malam itu juga, pihak kepolisian dari Polsek Cisarua
bersama tim Satreskrim Polres Bogor langsung mendatangi rumah Bu Nining. Mereka melakukan serangkaian olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah Bu Nining ke rumah sakit setempat untuk dilakukan autopsi. Anak dan menantu Bu Nining setelah mendapatkan kabar tersebut tentu saja langsung syok. Malam itu juga mereka segera datang ke Kampung Cipari. Sesampainya di sana, warga sudah ramai dan heboh membicarakan kejadian yang menimpa Bu Nining. Semua merasa merinding dan penasaran apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah Bu Nining. Dan siapa pelaku yang tega melakukan semua itu hingga menyebabkan luka-luka di tubuh Bu Nining. Di malam yang sama, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan mendalam. Hingga akhirnya ditemukan beberapa barang bukti seperti kayu balok, bantal, dan pisau yang diduga digunakan oleh pelaku dan tertinggal di rumah Bu Nining. Awalnya, banyak yang menduga bahwa Bu Nining merupakan korban perampokan karena beberapa barang berharganya dilaporkan hilang, mulai dari HP, perhiasan, hingga 1 unit motor Yamaha NMAX yang dibawa kabur pelaku. Sementara itu, di sisi lain, sekitar pukul 20 malam, Nurul yang berada di rumahnya mulai panik dan kalang kabut. Ia tahu bahwa polisi sudah turun tangan dan situasi di rumah Bu Nining sudah ramai oleh warga. Untuk menghindari kecurigaan, Nurul justru mengirimkan pesan ke grup WhatsApp ibu-ibu orang tua murid. Dengan berpura-pura peduli, ia menanyakan kondisi sekaligus menyampaikan kabar bahwa Bu Nining telah meninggal dunia. Nah, ibu-ibu yang lain yang baru mengetahui kabar tersebut pastinya kaget dan tidak menyangka. Sementara itu, warga di sana pun malam itu juga langsung melayat ke rumah Bu Nining. Dan Nurul pun sempat ikut melayat dengan berpura-pura sedih, pura-pura kaget, dan juga berpura-pura syok atas apa yang terjadi pada Bu Nining, supaya tidak ada yang curiga padanya. Setelah melayat, Nurul langsung pamit dan pulang ke rumahnya. Yang mana, sesampainya di rumah, Nurul ini masih sempat-sempatnya melakukan skincarean atau perawatan wajah, yang bahkan ia posting ke media sosialnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, pihak kepolisian yang berada di TKP mulai melakukan penyidikan dengan memeriksa beberapa saksi. Dari proses itu, polisi mendapatkan kesaksian dari salah satu warga yang merupakan tetangga Bu Nining. Tetangga tersebut mengaku sempat melihat Bu Nining dan Nurul bertengkar soal uang tabungan pada hari Kamis sebelumnya. Karena adanya kesaksian tersebut, malam itu juga pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Nurul untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, saat diperiksa, polisi mulai mencurigai ada sesuatu yang ditutupi oleh Nurul di balik kepanikannya. Akhirnya, polisi pun langsung melakukan penggeledahan rumah Nurul. Dan benar saja, polisi menemukan beberapa barang milik Bu Nining yang masih disimpan di rumah Nurul. Barang-barang tersebut berupa 1 unit motor Yamaha NMAX, HP, dan juga perhiasan milik Bu Nining. Karena temuan tersebut, Nurul pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, Nurul yang sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya mengakui dan menceritakan semuanya. Ia mengaku tega dan nekat melakukan perbuatannya karena sudah kebingungan dan panik, tidak mampu mengembalikan uang tabungan milik Bu Nining sebesar 12,4 juta rupiah yang telah ia habiskan. Dari pengakuan tersebut, Nurul akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan berhasil ditangkap kurang dari 8 jam setelah jasad Bu Nining ditemukan. Setelah semuanya terungkap dan diketahui bahwa pelakunya adalah Nurul, seluruh warga di sekitar lokasi pun merasa kaget dan tidak menyangka. Karena selama ini Nurul dikenal sebagai orang yang terlihat biasa saja,
bahkan sempat berpura-pura peduli di grup WhatsApp ibu-ibu, dan juga sempat ikut melayat di tengah-tengah polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Banyak warga yang benar-benar tidak menyangka bahwa Nurul mampu melakukan perbuatan sehoror itu. Apalagi beberapa jam sebelum ditangkap, Nurul masih sempat melakukan perawatan wajah dan mempostingnya di media sosial. Sementara itu, setelah menjalani proses pemeriksaan dan terbukti bahwa perbuatannya dilakukan secara spontan, bukan berdasarkan rencana matang, Nurul memang terbebas dari ancaman hukuman yang paling berat. Namun demikian, Nurul tetap dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Atas perbuatannya tersebut, Nurul terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun hingga saat ini, Nurul masih menjalani proses hukum lebih lanjut, mengingat kasus ini masih tergolong baru. Semoga saja Nurul dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya demi keadilan untuk korban. Sementara itu, Bu Nining akhirnya dimakamkan di wilayah Cipanas yang sudah masuk ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Semoga husnul khotimah untuk Bu Nining, amin. Dan untuk kita semua, semoga kisah dan kasus ini bisa menjadi pembelajaran dan bahan renungan, agar kedepannya kasus-kasus seperti ini jangan sampai terjadi lagi, dimanapun dan kapanpun, terutama bagi kita semua. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan kita soal kasus ini. Kalau kalian suka dengan kasus-kasus seperti ini, boleh langsung komen di bawah ingin aku membahas kasus apa. Jangan lupa juga subscribe dan like channel ini, agar aku lebih bersemangat untuk buat videonya. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye.